Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih bertemu dalam lindungan Allah taala melalui pembelajaran daring SMK LPMD Kabun materi berbusana muslim untuk pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 ya. Judulnya berbusana muslim. Kalau di buku paket di halaman 21 sampai 31. Kemudian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi PAI kelas 10 SMK LPMD Kabul tentang berbusana muslim. Busana muslim itu identik dengan aurat. Aurat secara bahasa itu artinya aib, ara yu'iru aurah. Secara istilah itu sesuatu yang harus ditutup dan memalukan untuk dilihat, bahkan berakibat dosa. Jadi harus ditutup dengan pakaian, baju, celana, gamis, dan lain sebagainya, termasuk jilbab juga untuk perempuannya. Perintah menutup aurat itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, yang ini untuk laki-laki ya. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini surat An-Nur ayat 30. Katakanlah Muhammad kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya atau kehormatannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat An-Nur ayat 30. Kemudian perintah menutup aurat untuk perempuan bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yaqribanna bi khumurihinna ala juyubihin. Katakanlah kepada wanita yang beriman, ya Muhammad, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kehormatannya atau kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa-biasa yang nampak daripadanya. Pakai perhiasan yang biasa-biasa aja gitu. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada, dan seterus ayatnya. Ini ayatnya enggak lengkap, yang enggak sampai akhir. Surat An-Nur ayat 31. Nah, seperti ini hijab atau menutup aurat yang dimaksud seperti gambar ini ya. Ini keterangan di dalam surat An-Nur ayat 31. Kemudian ada perintah yang sama juga kepada suami istri untuk menjaga pandangan, menutup aurat juga. Nah, ini surat Al-Ahzab ayat 59. Ya Nabi, hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang yang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dengan berhijab atau menutup aurat, kita akan aman dari gangguan seseorang. Nah, satu poin yang bisa kita ambil di sini untuk menyelamatkan kita juga dan lain sebagainya. Di dalam hadis ada juga riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi. Suatu hari Asma binti Abu Bakar bertemu sama Nabi, kemudian pakai baju tipis, dan Nabi berpaling dari
Asma. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Asma, jika perempuan sudah mengalami haid, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang terlihat kecuali ini dan ini," sambil menunjukkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Jadi perempuan itu yang nampak hanya muka dan telapak tangan saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian batas aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut. Hadis riwayat Daruqutni. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati Ma'mar sedang kedua pahanya dalam keadaan terbuka. Lalu Nabi bersabda, "Wahai Ma'mar, tutup kedua pahamu itu karena sesungguhnya paha itu aurat." Ya, paha, perut yang bawah ya, bawah pusar sampai lutut. Kemudian di sini ada syarat pakaian muslim syar'i. Yang pertama itu menutup seluruh tubuh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Tidak tipis dan transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak mencolok model dan warna, tidak berlebihan ya, tidak menyerupai kaum kafir ya, tidak bermake up mencolok berlebihan ya, make up sampai 5 inci itu bedaknya gitu, gincunya sampai habis itu gincu untuk bibir gitu ya, itu berlebihan, tidak boleh, sewajarnya aja. Kemudian menutup aurat sesuai syar'i itu seperti yang kalian lihat sekarang, itu ada yang hitam, ada coklat ya, ini semuanya tertutup kecuali telapak tangan gitu. Nah, lebih bagus juga pakai sepatu gitu. Ini contoh artis ya, artis ayat-ayat cinta, pemain ayat cinta film. Ini ada Okky Setiana Dewi ya, ini syar'i ini boleh, bagus, cantik, ganteng abangnya. Kemudian ada juga itu artis juga, ini Desi Ratnasari ya, ini hijabnya bagus, apalagi putih ya. Ini menutup, menjaga kehormatan seorang perempuan. Nah, seperti ini yang bukan hijab, bukan menutup aurat namanya. Ini pamer aurat. Meskipun pakai jilbab, tapi dia tidak menutup aurat. Ini nggak bagus. Nah, seperti ini yang bagus ya. Nah, tangannya nampak, kemudian wajahnya nampak. Gitu. Ini boleh. Ini sesuai dengan syariat Islam. Nah, mana yang bagus? Mana yang sesuai syar'i? Mana yang menutup aurat? Mana yang tidak? Pada gambar ini. Tentunya yang sebelah kiri ini. Menutup aurat, ini membalut aurat. Jadi lekukan di dada, nah, itu membentuk gitu. Jadi ini tidak bagus, tidak sesuai syariat Islam. Nah, kamu sekarang untuk yang perempuan sudah sampai tahap keberapakah dalam menutup aurat? Tahap pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah-mudahan di posisi 8 ya. Nah, ini seperti ini bagus ya. Ada coklat, ada biru, ada oranye, ada ungu, ada hijau, ada merah. Ini bagus. Silakan pilih. Ini bukan jualan online ya. Ini syariat untuk menutup aurat. Kemudian yang berikutnya itu ada gambar lagi yang perlu kita lihat di sini, gambar kartun. Manakah yang dikatakan hijab? Tentunya kita akan memilih yang sebelah sini, sebelah kanan. This is hijab, is not hijab. Ya, ini tidak sesuai syariat. Ini sesuai syariat yang dikatakan oleh Nabi SAW dan Al-Quran. Ini untuk menjaga pandangan, ya, supaya perempuan selamat dari pembicaraan orang, supaya tidak dikatakan aib. Kemudian di sini juga ada peran dari rumah tangga, khususnya untuk suami istri. Nah, suami harus punya tanggung jawab memberitahu kepada istrinya untuk menjaga aurat, karena adalah tanggung jawab mereka untuk
memberitahu kepada istri jika keluar rumah itu menutup aurat dengan pakai baju gamis, baju lengan panjang menutup seluruh badan anggota tubuh kecuali tangan dan wajah. Kalau seperti di gambar ini tidak sesuai, ya. Ini tudungnya singkat, kemudian lengannya nggak nyampe sini ya, nggak nyampe pergelangan tangan, kemudian jeansnya ketat juga, apalagi goyangnya lenggok-lenggok ya, kemudian kaki terdedah-dedah, kemudian punggung tertonjol, bentuk buah dada tertonjol juga. Jadi ini memancing pandangan laki-laki, ini tidak bagus ya, tidak sesuai syariat. Jadi suami harus memberitahu kepada istri jika istri belum tahu, dan harus dilaksanakan karena ini akan tanggung jawab dunia akhirat. Nah, seperti ini akibat tidak menutup aurat ya, ayamnya kedinginan apalagi malam gitu. Kemudian contoh lain, ini tidak ada yang sesuai dengan syariat Islam, setengahnya aurat setengahnya seksi, ini nggak bagus juga, jangan ditiru, ini nggak bagus ya. Kemudian disinilah yang perlu kalian tiru, jangan lupa pakai hijab, jangan lupa tutup aurat. Mudah-mudahan kita semua perempuan, kalian itu menjadi wanita soleha, amin ya robbal alamin. Kemudian penting juga untuk laki-laki ya, ketika mau sholat jaga, itu juga harus dijaga auratnya. Hati-hati kalau mau sholat jangan pakai baju kaos atau baju yang ketat juga. Karena ketika sholat ini seperti inilah, auratnya terbuka karena memakai baju kaos ketat. Ketika sujud itu auratnya nampak, maka sholatnya tidak sah. Maka dianjurkan memakai baju kokoh, baju kemeja atau baju yang bisa menutupi aurat dan menutupi anggota tubuh ketika sholat, dan tidak seperti yang digambar ini. Nah, seperti ini ya, contoh lain dari gambar menampakkan aurat. Jadi lututnya nampak meskipun pusarnya tertutup. Ini ada 5 laki-laki. Ini tidak bagus juga. Laki-laki juga harus menutup auratnya. Nah, yang terakhir itu adalah kalian mengerjakan tugas. Silakan jawab mana yang kalian suka dari pertanyaan 5 ini, pilih satu aja. Yang pertama, bagaimana sikap Anda tentang pelarangan jilbab di sekolah? Mengapa undang-undang jilbab di kalangan poluan dilarang? Bagaimana sikap Anda jika Anda diterima bekerja di suatu tempat kemudian harus membuka aurat? Yang keempat, bagaimana Anda menasihati kaum remaja atau saudara Anda yang berjilbab tetapi tidak sempurna? Jadi nggak lengkap itu, setengah jilbab, setengah seksi gitu, setengah menutup, setengah tidak. Kemudian yang kelima, bagaimana pendapat Anda tentang fenomena artis yang lepas hijab dan fenomena artis yang berhijab atau berjilbab, kesadaran atau tren? Silakan dijawab di komentar sekaligus absen nama, kelas, jurusan. Ya, itu aja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.